Iya, Bapak. Oke, saya rekod dulu. Sebentar saya share screen. Sudah tampak? Sudah tampak? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya. Oke, kita ke soal aplikasi tentang grup. Di sini soal aplikasi itu maksudnya mengaplikasikan dari definisi dari grup yang kemarin sudah kita bahas. Di sini diberikan KZ, ingat Z-nya bilangan bulat ya. Z-nya itu adalah bilangan bulat. Ya, jadi Z-nya kita buat bilangan bulat di sini. Z-nya itu bilang bulat itu apa saja kira-kira isinya? Negatif ya. Berarti titik 3 dulu, negatif 1. Bayangannya gitu ya. 0, 1, seterusnya. Jadi yang kita bicarakan nanti bilangan bulat ini. Nah, dari KZ ini didefinisikan himpunan lagi yang namanya KZK kecil, Z-nya gede ya. Lah K di sini adalah himpunan bilangan bulat. Katakanlah misalkan K-nya kita ambil 1, berarti 1 dikali, umpamanya ambil 2 ya, 2 dikali dengan Z-nya. Isinya kira-kira apa kalau 2Z? Isinya kan apa berarti? Kan ini 0 kalikan 2, berarti dia tetap 0. 1 kalikan 2, dia 2. Terus ini seterusnya ya. Yang ke sini seterusnya. Min 1 kalikan 2, ya min 2. Begitu. Dan seterusnya. Berarti isinya adalah bilangan bulat ke genap. Gitu ya. 2Z. Lah tapi di sini K-nya ini sembarang. Berarti K-nya ini bisa diganti. Yang namanya bilangan Z, K-nya ini sembarang bilangan Z, berarti bisa diganti bilangan negatif 0 atau positif. Ini yang saya ambil contoh adalah angka 2. Bisa dibayangkan ya, apa isinya KZ? Tujuan saya begitu. Bisa dibayangkan? Sudah ya? Halo? Anak-anak? Halo, suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Kira-kira mengerti nggak isinya kaset? Kalau nggak ngerti, saya terangin dulu gitu loh. Sampai kalian paham, baru kita membahas soalnya. Kalau kalian nggak bisa membayangkan isinya kaset itu apa, nggak mungkin. Nanti nggak mungkin bahas satu-satu. Paham ya? Gimana? Ada yang belum paham? Silakan tanya. Permulaan. Hmm? Sudah paham? Tolong dijawab. Biar mewakili. Sudah, Bapak. Belum, Pak. Oke. Belumnya gimana, Nak? Silakan. Gini-gini, saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi, biar paham semuanya. Bentar, ini saya hapus ya, Nak. Hapus. Nah, karena kalau nggak paham isinya KZ itu apa, itu kan nanti kalian akan bingung gitu loh. Saya menerangkannya nggak akan mengena. Tujuan saya menerangkan supaya ini mengena. Oke, saya buat tintanya warna hijau. Oke. Ini yang pertama kita definisikan Z. Z-nya tahu ya, bilangan bulat. Itu adalah bilangan negatif. Saya mulai dari titik 3, berarti negatif berapapun di sini. Terus saya mulai dari min 1, 0, sama 1, dan seterusnya. Seterusnya itu titik 3 kalau matematika. Nah, ternyata di sini dari Z ini didefinisikan lagi himpunan yang namanya KZ. K dikalikan Z. Di mana K-nya ini adalah bilangan, tetap bilangan bulat juga. Berarti K-nya itu bisa diisi min 1, bisa diisi 0, bisa diisi 1, bisa diisi 2, dan seterusnya.
Lah, untuk membayangkan isinya KZ ini apa, saya tadi ngambil angka 2 K-nya. Terus saya definisikan di sini adalah 2Z. Begitu? 2Z ini isinya apa? Berarti setiap anggota Z ini dikalikan 2. Berarti dimulai dari titik 3 ini kalikan 2 ya dianggap titik 3. Terus ini min 1 kan dikalikan 2. Berarti min 2. 0 dikalikan 2 berarti 0. 1 kalikan 2 adalah 2. Dan seterusnya. Berarti 2Z itu isinya apa? Bilangan bulat yang genap. Paham? Terus gimana Pak? Paham. Kalau kita ambil angka 1, ya berarti kan kalau diambil angka 1 kan 1 dikalikan Z. Lah 1 dikalikan Z itu isinya apa? Itu tetap titik 3 ini, tetap titik 3. Min 1 dikalikan 1 ya min 1 tetap. Berarti dia tetap. Berarti kalau 1Z itu tetap dia adalah Z itu sendiri. Begitu. Nah, KZ itu kamu bayangkan kayak begini. Bisa dibayangkan angka 2, satu Z dan sebagainya. Kalau KZ isinya apa, Pak? Berarti ya min K, 0, sini K. Gitu kan ya? Lah K-nya itu diisi apa ya? Ini terserah diisi dari salah satu anggota dari ini. Min 1, 0, 1, 2 yang saya contohkan tadi. Diisi 1, hasilnya adalah Z itu sendiri. Kalau disebut-isikan 2, hasilnya adalah bilangan genap. Oke. Sampai sini bisa membayangkan apa KZ itu? Sudah? Sudah bisa dibayangkan? Halo. Sudah, Bapak. Nah sekarang saya lanjut ini saya hapus dulu sebentar. Nah, itu ya bisa dibayangkan KZ itu berarti hasil perkalian dengan bilangan K itu terhadap Z atau hasil perkalian himpunan Z bilangan bulat dengan bilangan K gitu. Nah, sekarang di KZ ini didefinisikan operasi biner namanya operasi penambahan. Berarti di KZ tadi isinya apa? Yuk. Kalau mulainya dari angka 1 berarti isinya adalah titik 3, di sini min 2K karena min 2 kali K ya K kan. Min K 0 K 2K seterusnya. Gitu ya, Nak? Seterusnya. Oke. Ini adalah isinya dari KZ. Nah, ya untuk membuktikan bahwa di dalamnya ini ada operasi penambahan. Ditulis gini. KZ di dalamnya ada operasi penambahan. Terus tutup kurung gini. Ini menandakan bahwa di dalam himpunan KZ itu didefinisikan operasi biner yang berupa penambahan. Nah, ini harus dibuktikan dia adalah suatu grup. Ingat, himpunan dengan operasi binernya yang cuma satu, harus satu ya operasi binernya, itu bisa diarahkan menjadi grup. Asalkan memenuhi berapa kondisi grupnya? 5 kondisi. Oh ini ada berapa ini? Ada 6 ya, 6 kondisi. Karena abelian. Tapi ini kita fokus ke grup aja dulu. Berarti ada 5 kondisi. Yang pertama, kondisinya dibuktikan bahwa KZ ini tidak kosong. Berarti ada satu anggota. Nanti kita ambil yang apa terserah. Kita ambil yang apa. Atau ambil 0. Boleh Pak? Ya boleh, silakan. Atau ambil min K. Itu juga boleh. Nah,
Yang pertama kita buktikan bahwa ini bukan bilangan kosong KZ-nya. Ini cara membuktinya gimana? Ini kita telah coba. KZ bukan himpunan kosong. Gimana cara membuktikannya? Ambil sembarang. Nah, lagi-lagi ambil sembarang elemen KZ. Sembarang itu apa artinya? Bisa diambil 0, bisa diambil 2K, bisa diambil K, atau diambil 2K sama K. Pokoknya acak yang dia anggota dari KZ. Ternyata saya mengambil angka 2. Angka 2 itu dari mana? Karena K-nya saya asumsikan menjadi angka 2. Angka 2. Terus ternyata di sini saya mengambil 1 kali 2 tadi. Ternyata 2 itu adalah 1 kali 2. Di sini K-nya 1. Z-nya 2. Elemen dari Z-nya 2. Karena 1 elemen dari Z, 2 juga elemen dari Z, berarti 1 kali 2 itu adalah 2 elemen dari KZ. Berarti karena sudah dibuktikan bahwa 2 itu elemen dari KZ, berarti terbukti bahwa KZ-nya tidak kosong. Sampai sini. Masih bingung? Masih bingung atau gimana, nak? Ini hanya membuktikan tidak kosong loh ya. Kalau masih bingung ngomong, saya ulangi. Paham, Halo? Pak. Paham. Syaratnya ini kenapa kok begini syaratnya 1 elemen Z, 2 elemen Z? Kan dari definisinya ini. K-nya harus elemen Z. Z-nya juga harus elemen Z. Karena saya ambil angka 2, terus saya definisikan 1 kali 2. 2 kali 1 boleh Pak? Ya enggak apa-apa. 2 kali 1, 2-nya ini K. Kan juga elemen dari Z. Satunya juga elemen dari Z. Gitu kan? Sama aja. Yang membuktikan angka 2 itu karena 1 ini elemen dari Z, 2 itu elemen dari Z, kan syarat keanggotaannya kan terpenuhi. Berarti 1 kali 2 atau 2 itu adalah anggota dari KZ. Karena 2 itu elemen dari KZ, berarti kan KZ gak kosong. Di situ kan isinya ada angka 2 yang kita ambil. Berarti dari situ disimpulkan bahwa KZ bukan himpunan kosong. Sampai sini. Gimana? Bingung? Halo? Sudah, Pak. Oke, kalau enggak. Nah, yang kedua, operasi penambahan bersifat tertutup. Tertutup itu gimana, Pak? Tertutup, ini umpamanya KZ yang bundar ini. Berarti anggota KZ itu cuma di dalam lingkaran ini. Terus saya ambil 2 anggota umpamanya X, di sini Y. Nah, ternyata kalau kita tambahkan X plus Y, itu tetap ada di dalamnya hasilnya. Itu namanya tertutup. Ini namanya close atau tertutup. Paham sampai sini? Halo? Paham, Paham? Pak. Berarti tertutup begitu. Berarti ambil 2 anggota dari KZ, terserah apapun saya ngambil X sama Y. Karena operasi yang didefinisikan di sini penambahan, berarti kalau ditambahkan 2 anggota sembarang dari Z tadi, hasilnya tetap di dalamnya KZ. Nggak boleh di luar sini loh ya. Nggak boleh. Itu namanya tertutup. Caranya gimana Pak? Ya caranya kita ambil 2, X sama Y. Di sini saya ngambil 2. 2 tadi kan sudah dibuktikan bahwa anggota dari KZ karena 1 kali 2. Satunya ini elemen dari K. Ini adalah elemen dari Z. Yang sama-sama bilangan bulat. Terus saya ambil lagi angka 3. Angka 3 1 kali 3. Habis itu diapakan Pak? 2 sama 3 ini ya ditambahkan. Kayak tadi. Ini kan ini umpamanya 2.
Ini 3. Kan dalam KZ sudah. Sekarang apakah 2 tambah 3 ini juga dalam KZ? Gitu loh. Tetap ada di lingkaran KZ, ya kita operasikan. 2 tambah 3. Lah 2 tadi diperoleh dari mana? 1 kali 2. Lah ini 2-nya saya ganti 1 kali 2. Terus 3, 1 kali 3. Terus pakai distributif. Berarti satunya kan sama ini. Berarti dia bisa keluar jadi ini. Terus dikurung atau dikalikan dengan, kalau ini satunya sudah keluar, berarti kan tinggal angka 2. Ini satunya sudah keluar, berarti tinggal angka 3. Berarti 1 dikali 2 tambah 3. Lah 2 tambah 3 berapa Pak? 5. Berarti hasilnya 1 kali 5. 1 kali 5 elemen KZ enggak? Kita teliti. 1 ini elemen dari K. Betul kan dia bilangan bulat. Terus 5 juga elemen dari Z. Berarti benar. 1 kali 5 ini elemen dari KZ. Ini hanya merupakan counter example. Counter example itu apa? Bukan bukti, tapi hanya contoh. Dengan mengambil K-nya sama dengan 1. Begitu kan? K-nya kan kita ambil 1 ini. 1, 1. Paham sampai sini? Paham, Pak. Nah, counter example ini apakah sudah contoh? Masih belum. Yang kita buktikan enggak 1 kali 2 sama 1 kali 3. Kan ini kan harus diganti K satunya. Berarti di sini kita ganti K-nya satunya dengan K, satunya dengan angka K semua. Berarti ini selanjutnya dibuktikan secara umum. Lah, umum ini baru itu bukti. Kalau counter example itu cuman contohnya saja. Dengan mengambil K sama dengan 1. Lah, ini buktinya secara umum gimana Pak? Ya tetap ambil sembarang X, Y elemen dari KZ. Terus sekarang ditunjukkan bahwa kalau ditambahkan kayak ini, X plus Y tetap elemen dari KZ. Berarti sesuai dengan ini. Nah, berarti karena kita sudah mengambil X, Y itu elemen dari KZ, berarti kita klaim karena X itu elemen dari KZ, maka terdapat A sama B elemen dari Z, sedemikian sehingga X-nya itu adalah AB. Kan gitu ya. Berarti kalau X ini elemen dari KZ, berarti K-nya ini saya ganti dengan A, Z-nya saya ganti dengan B. Ini elemennya. Berarti AB ini adalah elemen dari KZ. Juga begitu karena Y elemen dari KZ. Kok gini C sama D, Pak? Iya, harus berbeda variabelnya, jangan sama. Berarti ini ambil C sama D elemen dari Z, berarti ini Y, sorry ini Y. Ini Y. Y-nya sama dengan A kali D. Arahnya ngerti nggak sampai sini, Nak? Jangan-jangan saya panjang lebar nggak ngerti. Masih ngerti nggak? Halo? Ini Y ya, bukan X. Masih ngerti? Masih bisa mengikuti Iya, Pak. alurnya? Nah, sekarang kita apakan kalau kita sudah mengambil X sama Y itu elemen dari KZ? Ya kita tambahkan kayak tadi kan harus ditambahkan ini yang dibuktikan dia di dalamnya. Berarti X plus Y sama dengan X-nya tadi diganti apa? AB. Y-nya tadi diganti AD. Lah ini kan A-nya sama-sama di depan. Berarti dia bisa keluar dengan sifat distributif. Nah, A dikalikan dengan B kali D. Sorry, B tambah D. Lah, A-nya ini tadi kan elemen dari Z juga. Elemen dari Z, elemen dari K gitu aja supaya nggak bingung kalian. Terus B sama D ini kan sama-sama bilangan bulat. Ingat kalau bilangan bulat ditambahkan dengan bilangan bulat, hasilnya tetap bilangan bulat. Ini buktinya, counter example-nya. 2 tambah 3 hasilnya 5. Lah 5 ini kan juga bilangan bulat. Ya. Berarti dapat diasumsikan bahwa B tambah D ini adalah bilangan
bulat. Berarti ini diperoleh A-nya ini kan elemen dari K. B plus D-nya elemen dari Z. Berarti kan tetap KZ ini. Iya enggak? A-nya K, B plus D-nya Z. Berarti kan KZ. Berarti terbukti bahwa X plus Y itu elemen dari KZ. Berarti ada di dalam memang. Dari sini terbukti bahwa operasi penambahan bersifat close atau tertutup pada KZ. Sampai sini dulu. Dipahami gimana? Gimana bisa memahami? Harus paham loh, karena nanti tak kasih tugas untuk presentasi kalian. Dengan modif Pak mau ini. tanya. Ayo. Itu yang Y elemen KZ, maka terdapat CD elemen Z itu, Pak. CD. Iya. Oh, ini A ya, Nak, bukan C. Ini A. Karena kenapa kok sama-sama A ini? Karena K-nya itu harus tertentu. Kalau K-nya diambil A, berarti di sini harus AD. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Berarti ini AD. Sorry. Terima kasih. Ada kesalahan penulisan sedikit. Oke ya. Sekarang asosiatif. Asosiatifnya kalau asosiatif berarti harus ambil 3 elemen dari KZ. Ini ada X, 1, 2, Y, sama Z. Yang ketiga. Karena sama-sama elemen KZ berarti kita ambil A-nya, K-nya sama dengan A di sini. K-nya harus tertentu dulu. K-nya sama dengan A. Berarti X-nya adalah B. Y-nya adalah AC. Tidak boleh AB juga, nggak boleh. A-nya tapi tetap, karena A-nya sepakat kita ambil A. Ya, begitu. Z-nya juga AD. Di mana A, B, C, D itu elemen dari Z, karena ketentuannya. Nah, sekarang kita substitusikan. X plus Y ini akan dibuktikan kalau substitusi. Dia asosiatif itu kan terhadap pertambahan kan X plus Y plus Z itu harus equal atau sama dengan X plus kalau kurungnya bergerak ke Y plus Z. Tujuannya ini. Tujuannya adalah ini. Apakah iya? Gitu. Apakah iya ya? Kita coba berarti kita mulai dari X plus Y dalam kurung plus Z. Berarti yang dikerjakan dulu yang dalam kurung. Berarti ini kita ganti. X-nya kan tadi AB, Y-nya AC gitu loh. Plus ini AD. Nah ini A-nya sama, kita pakai sifat distributif ya. Bilang bulat. Ini harus ada loh ya. Berdasarkan hipotesis ini maksudnya apa Pak? Maksudnya karena X-nya itu sudah ditentukan A. Gitu. Ini loh hipotesisnya. Ini hipotesis ini. Ini hipotesis. Ini hipotesis. Gitu. Karena sudah ditentukan atau kalau nggak mau hipotesis ya sesuai definisi gitu ya. Itu atau gimana kayak gitu. Nah ini A-nya keluar. Terus habis itu karena ini sudah sama sudah A ini ada A juga, dia keluar juga. Berarti ada di luar sini. Tetap yang dipakai adalah distributif. Ingat distributif itu harus bertahap ya, harus bertahap. Nggak boleh ini langsung A-nya keluar baru jadi ini, nggak boleh. Yang dikeluarkan A-nya dulu dari AB plus AC dulu, baru kalau sudah keluar yang dikeluarkan lagi dengan AD. Begitu, harus bertahap ya. Nah, kalau sudah karena bilangan bulat itu terhadap penambahan itu asosiatif 2 tambah 3 ditambah 1, ini kontrak sampelnya, itu kan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 1. Kurungnya ada di 3 sama 1. Sama enggak ini hasilnya? Sama kan? Halo? Halo? Iya, Anak-anak? Pak. Sama. Nah, kalau sama berarti kalau saya punya A plus B dalam kurung plus D, itu kan bisa tak balik tadi. Kurungnya bisa berjalan ke sini, sama dengan ini. 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 2 tambah 3 tambah 1. Berarti ini adalah sifat distributif bilangan bulat. Ini, sifat
Sorry, asosiatifnya bilang bulat. Berarti kalau minda kurung itu asosiatif ya. Nah, kalau sudah, lah ini kita substitusikan lagi. Sorry, disubstitusikan lagi. Ini ke sini, ini ke sini. Ini. Jadi AB, yang ini jadi A dikalikan C plus D. Kalau sudah, bertahap lagi ini yang masuk. Jadinya ini. Oke. Kalau sudah, AB-nya kita kembalikan. AB itu kan X. Kita namakan X kan. X kan tadi kan sudah sepakat AB di sini. Ini. Y-nya itu. Berarti ini Y yang dalam kurung, ini Z. Nah, berarti kan terbukti bahwa dalam kurung X plus Y plus Z itu akan sama dengan X plus Y plus Z. Dari sini, karena untuk, kan tadi kita ambil sembarang kan. Ambil sembarang. Karena untuk sembarang X plus Y Z elemen dari KZ, berlaku ini, terbukti bahwa operasi penambahan adalah bersifat asosiatif pada KZ. Oke, sampai sini asosiatifnya. Paham nggak kalian? Paham? Halo. Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang yang dia tidak kosong sudah. Dia tertutup sudah dipenuhi. Terus dia asosiatif juga dipenuhi. Nah, sekarang apakah mempunyai elemen identitas? Elemen identitas itu gimana sih, Nak? Elemen identitas itu disimbolkan E. Kalau elemen identitas berarti E plus A itu akan sama dengan A. Berarti dirinya sendiri. Kalau dibalik A plus E itu juga sama dengan A gitu loh. Nah. Ini harus. Ini dihubungkan dengan dan. Dan. Tidak atau. Berarti harus dua-duanya. Itu adalah elemen identitas. Dan dia hanya satu. Nggak boleh dua, nggak boleh tiga. Cuman satu. Nah, saya di sini mencoba 0. Saya curiga 0. 0 itu kalau ditambahkan dengan apapun, kan hasilnya apapun itu juga. Ya enggak? Berarti kita curiga apakah 0 di sini. Tapi kita buktikan dulu bahwa 0 itu adalah elemen dari KZ. Dengan cara apa? 0-nya kita pecah. 0 itu kan 0 kali Z. Ini adalah K-nya, ini adalah Z-nya. Berarti karena 0 itu adalah 0 kali Z, berarti 0 itu adalah elemen dari KZ. Berarti sudah terbukti. 0 itu adalah elemen dari KZ. Nah, sekarang tinggal membuktikan bahwa 0 itu adalah elemen identitas. Kayak tadi loh, E-nya. Berarti ini kandidat E-nya adalah 0. Kandidat E-nya adalah 0 kali K gitulah. Ya. 0 kali K. Nah, kita buktikan bahwa 0 kali K ini adalah kandidat. Elemen identitasnya. Kita coba. Berarti kita ambil sembarang anggota KZ, ya KZ itu sendiri, ditambahkan dengan 0. 0-nya kita tulis 0 kali Z. 0 kali Z di sini ya, supaya sama. Dari sini Z-nya kan bisa keluar. Berarti keluarnya tapi di sebelah kanan. Karena yang sama Z-nya itu adalah di sebelah kanan. Berarti 0 plus K kalikan Z. Ini adalah sifat distributif bilangan bulat. Berarti bisa dimasukkan, bisa dikeluarkan. Itu adalah cirinya distributif. Nah, karena 0 ditambah K itu hasilnya adalah K itu sendiri, berarti ini menjadi KZ. Berarti benar bahwa 0 plus KZ itu hasilnya KZ itu sendiri. Di sini simpulkan 0Z plus KZ itu hasilnya adalah tetap KZ. Gitu ya. Nah, sekarang ada kata dan kalau kita balik. 0-nya ada di sebelah kanan. KZ-nya sebelah kiri. Ya tetap ini kan yang sama adalah Z-nya. Berarti dia dikeluarkan dengan alasan apa? Sifat distributif. Maaf, ini saya tak maskeran dulu. Supaya saya agak memegangi mikrofonnya. Oke, ini. Nah, Z-nya keluar juga. Nah, K tambah 0 ini kan juga K gitu.
Ternyata hasilnya KZ. Berarti dari sini diketahui KZ dari ditambah 0Z itu juga hasilnya adalah KZ. Ini ada dan. Ada dan ya. Ini ada dan. Gitu. Karena ini dan dipenuhi semua, berarti terbukti karena 0 plus KZ itu hasilnya KZ, terus dibalik juga KZ, terbukti bahwa 0Z itu adalah elemen identitas pada KZ plus koma plus dengan operasi biner penambahan. Sampai sini? Gimana? Ada yang ditanyakan sebelum lebih jauh? Silakan kalau tanya. Gimana? Bisa dimengerti? Halo anak-anak. Bisa, Pak. Bisa, Oke. Bapak. Tinggal terakhir. Kita inverse. Kalau saya punya angka 2, inverse-nya apa? Min 2 kan? Terhadap penambahan loh ya. Kita bicara terhadap penambahan. Kalau inverse-nya min 3 berapa? 3. Itu inverse. 3. Berarti inverse itu apa kalau dalam penambahan? Itu adalah kalau ditambahkan dia hasilnya elemen identitas. Elemen identitasnya kan 0. Gitu. Nah, inverse itu disimbolkan kalau saya punya anggota suatu himpunan itu adalah A, umpamanya ya, A. Itu inverse-nya itu adalah A pangkat min 1. Ini inverse-nya. Berarti A plus A pangkat min 1, ini inverse-nya ya, bukan pangkat lah ya, sama dengan E-nya di sini 0, itu juga akan sama dengan, kalau dibalik A inverse ditambah A. Ini adalah syaratnya dia mempunyai inverse. Yang utama ini loh ya. Gitu. Dibolak-balik hasilnya tetap elemen identitas. Kalau di situ kan berarti ini 0, ini KZ-nya, ini juga KZ-nya. Berarti kita mencari A pangkat min 1-nya ini loh, apa? Plus ini apa? Jualnya hasilnya 0Z gitu ya. Ini juga A, apa? Tanda tanya. Paham ya arahnya ya? Halo nak. Nah, sekarang kita coba. Nyobanya gimana Pak? Ya kita ambil sembarang anggota dari AZ, KZ gitu loh. Terserah apa anggotanya. Gitu. K-nya tentukan aja, K-nya tentukan di sini saya mengambil A gitu ya, mengambil A. K-nya sama dengan A. Ini. Berarti AZ itu elemen dari KZ karena K-nya sudah saya ganti A. Karena AZ ini elemen dari KZ, berarti A-nya itu elemen dari Z, iya enggak? Nah, karena A elemen dari Z, dia pasti punya inverse gitu loh. Inverse-nya apa? Min A. Sehingga min A dikalikan Z itu elemen dari KZ. Ya enggak? Karena ini juga elemen dari Z. Elemen dari K. Ini juga elemen dari Z. Paham ya? Membuktikan min AZ itu elemen dari KZ. Halo? Anak-anak gimana? Iya, Bapak. Nah, sekarang kita tambahkan ini. Ini yang sama adalah Z-nya keluar, tapi di sebelah kanan. Alasannya apa? Ini harus ada ya alasannya. Alasannya adalah distributif bilang bulat. Lah ini A dikurangi A kan 0. Berarti hasilnya 0, 0Z. Alasannya apa? A
tambah min A ini adalah 0, berarti alasannya adalah sifat inverse bilangan bulat terhadap operasi penambahan. Nah, dan sekarang kita balik, yang ini ada di kanan, ini ada ini kiri, ini kanan. Ini hasilnya. Tetap yang keluarkan adalah Z-nya. Keluar ini, berarti alasannya apa? Dia distributif. Terus min A tambah A tetap 0Z. Oh, ternyata 0Z semua gitu. Kalau dibalik hasilnya tetap elemen identitas. 0Z ini kan elemen identitasnya dari KZ. Nah, terus alasannya karena untuk sembarang AZ elemen dari KZ terdapat A min AZ elemen dari KZ. Sehingga ini kalau ini adalah hasilnya 0Z. Terus kalau dibalik juga 0Z. Di mana 0Z adalah elemen identitas. Harus ditekankan 0Z yang di tengah ini. Itu elemen identitasnya dari KZ terhadap plus. Ini sudah dibuktikan sebelumnya ini. Itu terbukti bahwa setiap elemen dari KZ itu mempunyai inverse. Oke. Ini sampai sini aja, yang ini nggak usah dulu. Terus alasannya di sini karena KZ terhadap plus itu memenuhi aksioima G1 sampai G5 yang merupakan aksioma dari grup, maka disimbolkan bahwa KZ terhadap plus itu adalah suatu grup. Berarti sampai sini aja. Untuk abeliannya nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Begitu? Gimana, Nak? Paham? Oke. Gimana? Paham nggak? Halo, komentarnya, Nak. Paham, Pak. Oke. Nah, untuk nanti mungkin ada minggu ini ada pertemuan tambahan. Mungkin hari Sabtu, kalau nggak besok. Nanti kalian tak kasih soal dan dipresentasikan. Presentasinya pakai tulisan tangan aja, di PDF-kan dengan cam scanner. Habis itu kalian saya jadikan presenter. Dan kalian bisa presentasi. Presentasinya gimana Pak alurnya? Nanti kalian buat list di grup yang presentasi gitu. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Yang presentasi di situ nanti bersifat partisipatif. Artinya presentasinya tidak menunjuk satu mahasiswa, tapi acak, terserah siapa yang bersedia, pasti dapat poin yang lebih gitu ya. Dan itu akan mempengaruhi nilai akhir kalian. Jadi nanti apakah yang pertama ngelis yang saya tunjuk biasanya begitu, atau 3 orang yang di atas itu yang saya tunjuk untuk menjadi mempresentasikan pekerjaannya. Begitu. Gitu. Nah, habis ini saya share nanti apa soalnya. Sekitar ini, tapi K-nya ini saya ganti dengan angka gitu ya. Umpamanya di sini saya punya 3Z. Buktikan 3Z terhadap plus itu adalah suatu grup gitu. Paham ya? K-nya saya ganti angka. Ini kan sudah dibuktikan secara umum. Berarti kalau K-nya itu saya ganti angka lebih gampang lagi. Begitu. Paham? Halo. Paham, Pak. Nah, insya Allah minggu depan saya luring. Hari Kamis atau Rabu. Nanti saya kabari. Nah, saya harapkan dengan kita ketemu itu kita intensif nanti. Nak. Kita intensif tanya-tanya. Nah, karena itu ya, karena kesempatan ketemunya ya kita maksimalkan gitu. Syukur-syukur kalau saya bisa 2 hari. Begitu, kita maksimalkan untuk membahas semuanya. Nah, untuk itu kalian kan harus perlu modulnya. Modulnya segera saya bagikan nanti. Nanti uang uang pembelian modulnya itu bisa dikumpulkan di ketua kelasnya, nanti diserahkan pas waktu saya luring, itu kan bisa juga. Jadi nanti silakan chat ke saya bagikan itunya, link modulnya sama
link individunya. Maksudnya LKM individunya yang bisa dikerjakan dari sekarang. Nanti LKM individunya kan harus divideokan setiap bab. Harus divideokan, bisa dikemas dan menjadi satu video, atau bisa membuat soalnya satu video itu satu dulu, habis itu digabung-gabung bisa. Pas akhir semester dikumpulkan, hasil gabungannya nggak apa-apa. Paham ya maksudnya ya? Berarti bab himpunan ini selesai, nanti ada LKM individu yang setiap individu itu berbeda-beda, itu yang harus pembahasannya harus divideokan. Kalau di sini ada 12 bab yang kita rencanakan atau lebih, ya berarti ada 12 video gitu. Yang bisa nanti kalian cicil per bab. Kalau nggak gitu nggak akan nyampe nanti. Jadi saya wajibkan nyetor linknya itu per bab saja. Nanti pada waktu akhir semester, video-videonya itu rangkum jadi satu, di merger jadi satu, dimasukkan ke media sosial kalian terserah, atau dikumpulkan di Google Drive-nya ketua kelas jadikan satu, nggak apa-apa, terserah. Begitu ya, paham ya? Halo, paham? Halo Iya, anak-anak? Pak. Oke. Ya, berarti minggu ini saya adakan presentasi. Nanti ngelis siapa yang presentasi ya. Nanti terus habis itu soalnya saya bagikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti waktu luring pembayarannya bisa dikoordinasi oleh ketua kelasnya atau yang mewakili siapa, terserah gitu ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian bisa chat langsung ke saya, nanti saya kasih linknya supaya perkuliahan ini berjalan dengan sempurna. Gitu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya stop sharing dulu. Saya kembali lagi ke ini. Kita tutup perkuliahan ini dengan doa agar apa yang kita bahas tadi bermanfaat bagi kita. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa nih Mas, atau yang bertugas, absennya di-share di grup biar semua tahu ya. Hari ini juga ya, setiap pertemuan. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.